Okay, let's go. Okay, let's go. 3 Januari kemarin, operasi militer Amerika digelar dan berujung pada penahanan Presiden Nicolas Maduro. Jadi yang turun bukan cuma pasukan elit Delta Force, tapi juga deretan agen sangar seperti CIA, FBI, dan kawan-kawan, bos. Pokoknya paket lengkap nih, paket demokrasi versi ekspor. Tapi sebenarnya model operasi seperti ini bukan barang baru, bos. Dan menariknya, jadi admin kutip dari CNBC Indonesia, negara kita Indonesia ternyata pernah jadi sasaran juga nih, bahkan jauh sebelum Venezuela kemarin. Bedanya, operasi CIA dulu itu gagal total. Jadi pada tahun 1958 di tengah gejolak PRRI Permesta, CIA pun menjalankan operasi rahasia di Indonesia, bos. Mereka disebut menyuplai senjata, logistik, bahkan pilot bayaran untuk melemahkan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu condong ke blok komunis. Namun CIA pada waktu itu lupa pula satu hal penting, ya kan? Dimana pada waktu itu TNI kita sudah bukan kaleng-kaleng. Jadi kejadiannya pada waktu itu sebuah pesawat mata-mata misterius yang terbang di dekat Ambon pun berhasil ditembak jatuh. Pilotnya selamat tapi ditangkap, dan plot twistnya namanya ternyata adalah Alan Lawrence Pope, yaitu seorang warga negara Amerika, dan di sakunya terlihat identitas militer Amerika dan catatan misi. CIA pun kegap basah. Lebih jauh pada waktu itu CIA secara terbuka memandang gejolak di Sulawesi dan Sumatera sebagai instrumen untuk memperkuat kekuatan anti komunis di Indonesia, bos. Dan dalam dokumen arsip rahasia berjudul Indonesian Operation, Original Concept of Operation tertanggal 15 Mei 1958, ternyata CIA pernah menegaskan perlunya untuk memaksimalkan potensi tekanan politik dari pulau-pulau luar Jawa guna mempengaruhi peta kekuasaan nasional, khususnya di Jawa, bos. Memanfaatkan pengaruh atau daya tekan apapun yang tersedia dan dapat dibangun oleh kekuatan anti komunis di pulau-pulau luar untuk melanjutkan upaya kita dalam menyatukan dan mendorong untuk bertindak bersama-sama unsur non-komunis dan anti-komunis di Jawa melawan kaum komunis. Tulis kelompok agen CIA dalam salah satu poin perintahnya di dokumen yang sama, bos. Nah, kasus ini pun pada waktu itu bikin Washington kelabakan. Presiden Soekarno murka dan dunia internasional terdiam. Operasi rahasia CIA resmi terbongkar, dan Indonesia pun pada waktu itu mencatat sejarah berhasil menggagalkan operasi intelijen negara adidaya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu TNI bisa melumpuhkan operasi CIA, mengapa kemarin negara Venezuela justru terkesan terkutuklah mana-mana tentera kita yang tidak amanah dengan tugasan mereka, yang pecah amanah, yang melakukan kegiatan yang tidak bermoral. Saya tidak katakan pada semua, tetapi saya katakan pada mereka yang buat perkara-perkara terkutuk ni. Kononnya nak jadi tentera dari neraka, nak bebaskan Palestin, entah-entah jadi ahli neraka. Tak sangka rupa-rupanya ada juga dalam kalangan tentera yang berperangan macam haiwan, gerun. Dan sangat sakit hati bila baca kes-kes macam ni berlaku dalam tentera kita. Saya takkan cakap baik dalam bab ni. Sebab mereka ni tentera tau. Mereka ni diamanah jaga keselamatan negara kita. Kalau negara kita bertempur, berperang, ada masalah, mereka inilah yang akan mempertahankan kita. Tetapi kalau ada dalam kalangan mereka ini tidak amanah dan melakukan kegiatan yang tidak memoral ni, hancur binasalah negara ni. Semoga Allah merahmati tentera-tentera. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang serangan Amerika di Venezuela yang bisa menciduk presidennya dengan mudah. Rupanya itu pernah terjadi di Indonesia jauh sebelum Venezuela ini. Jadi kita akan bahas dulu. Sebelum kita bahas, untuk pakcik dan makcik Malaysia, salam ye ye. Yo ye ye for real. What's up? Okay, pakcik dan makcik Malaydes, salam ye ye.
Silakan duduk, nongkrong di pojokan atau yang dalam goa, dengarkan cerita ini ya. Sudah kita lihat cuplikannya tadi sedikit. Itu. Jadi pernah kita itu, karena Pak Soekarno dianggap berpihak ke arah komunis waktu itu, jadi tentu saja Amerika nggak senang. Dan mereka melakukan operasi intelijen, CIA turun, semuanya turun. Dan tidak berhasil karena apa? Karena bangsa Indonesia sudah dari dulu militernya tuh punya loyalitas. Dan untuk saat itu mereka sudah maju. Nah, masalah Venezuela ini kenapa gampang sekali? Rupanya sebelum hari H ini, operasi ini, penculikan Maduro ini, presiden Venezuela ini, mereka sudah melancarkan mata-mata Amerika, CIA, FBI itu udah masuk Venezuela itu berbulan-bulan sebelumnya untuk mempersiapkan serangan ini. Ditambah banyak pengkhianat. Ya. Presiden Maduro ini banyak sekali pengkhianat rupanya di seputar dia. Jadi nggak heran kalau Pak Prabowo bersih-bersih pengkhianat seputar dia, itu wajib, harus. Kalau saya jadi presiden, pengkhianatnya dulu saya libas. Karena itu sangat membahayakan negara. Musuh yang sangat berbahaya itu ya pengkhianat dari dalam negeri, dari teman-teman dekat kita sendiri. Ini yang terjadi dengan presiden Venezuela ini. Ditambah dengan loyalitas pasukannya yang rendah. Ya, gajinya yang kecil, rendah. Terus rendah lagi, jauh rendah dari UMR Indonesia. Sering macet. Dan tentu saja peralatannya yang militernya yang kadaluarsa. Ini suka dansa lagi katanya. Pesta. Ini kedengaran seperti ada yang mirip-mirip ya. Teman-teman kalau yang tahu ada yang mirip-mirip nih tentara begini suka-suka pesta di barak latihan ini. Jadi itu penyebabnya. Bedanya dengan Indonesia waktu itu tentara Indonesia berhasil menembak pesawat intai CIA di Ambon dan menangkap pilotnya dan terbongkarlah rencana tersebut. Jadi nanti sisa videonya saya lanjutkan di sini. Yang akan kita bahas itu di samping mental dan keberanian, tentara itu butuh skill yang tinggi ditunjang dengan peralatan militer. Dan Indonesia saat ini sudah memilikinya. Jadi buat teman-teman di Indonesia, dukung penuh Pak Prabowo itu memperbanyak alutsista, baik membeli di luar negeri dari berbagai negara, juga membikin sendiri. Seperti kemarin itu PT PAL dengan kapal frigat, kapal selam tanpa awak yang bisa berlayar 6 bulan di bawah dasar laut loh, gila itu. Buatan rakyat Indonesia. 100% ya, dengar ya pakcik makcik yang duduk di pojokan, salam ye what's up. Itu 100% buatan Indonesia ya. Jadi nanti banyak pula komen itu cuma lisensinya aja. Enggak. Indonesia tuh udah bikin senjata, tank, ada helikopter itu sekarang. Pesawat udah lihat kan? Yang ikut CN 235 ikut operasinya pasukan Trump menciduk Venezuela. Ini bahaya nih, tetangga Maledes. Kalau pasukanmu suka ye begitu, kalau Donald Trump, Amerika marah, nggak menepati janji, nanti diciduknya dengan mudah. Ini standar. Jadi di samping banyak pengkhianat, sudah diintai duluan, terus di blackout dulu sebelum serangan hari A. Momen-momen penting itu di blackout semua komunikasi pusat-pusat komando, jadi udah nggak terhubung.
ditambah dengan Delta Force yang skillnya sudah mantap begitu, didukung teknologi canggih dan pasukan di darat, informasi, habislah. Hikmah yang bisa kita ambil dari sini apa? Perang zaman sekarang begitu, nggak perlu lagi barber-bor. Cepat, sigap, satset, selesai. Jadi Indonesia bisa, kalau koruptor tingkat berat yang tinggi yang bersembunyi di negara tetangga, minta pulang baik-baik. Kalau nggak mau ya lakukan operasi militer begitu. Sekarang ini udah nggak jelas lagi. Siapa berani sekarang mau nuntut Amerika. Ini di PBB itu hak veto itu juga bahaya sekali loh. Negara yang punya hak veto itu jadi Jadi hukum internasional itu jadi nggak berlaku. Amerika berapa kali memveto tentang kejahatan Israel. Begitu juga negara yang punya hak veto lainnya. Pelajaran buat kita itu, tingkatkan terus semangat. Dukung Pak Prabowo, pemerintahan sekarang, rejim sekarang bersih-bersih dari para pengkhianat. Banyak itu pengkhianatnya. Bukan hanya masalah militer, itu yang koruptor, oligarki yang selama ini keenak-enakan, yang suka nyelundupkan barang ke Malaides, itu pasti nggak suka. Nah, orang-orang begini gampang sekali diadu domba dari luar negeri. Ya, itu video saya yang kemarin. Luar biasa sekali itu teman yang satu itu. Membahas bagaimana Indonesia itu diobok-obok dari luar dan dalam. Coba kita ingat waktu demo dulu ya. Waktu demo itu pertama-tama saya suka. Cocok lah yang di demo. Anggota DPR yang nggak mau ngesahin hukuman perampasan aset koruptor. Bagus, tapi lama-lama aneh. Mulai bakar sana-sini, kelihatan ada provokator luar. Yang lucunya itu mahasiswa Malaysia ikut mendukung. Kemudian ada dana bantuan makan untuk ojol. Bayangin, dari satu negara Malaysia aja. Siapa yang bermain di sana? Jadi ada isu Riza Khalid yang menanah, itu make sense menurut saya. Ya. Jadi sisa videonya kita lanjutkan nanti. Indonesia itu fungsinya negara yang sudah teruji. Ya. Bangsa pejuang yang sudah jatuh bangun dalam ujian kehidupan, jadi pantas jadi negara maju. Kalau banyak yang nggak senang sekarang itu wajar, karena yang selama ini merampok, menghisap darah Indonesia itu udah belingsatan. Pak Prabowo udah mulai cut itu. Sawit aja itu, sawit yang orang Malaides yang usaha gelap mereka 4 juta hektar, ayo. Itu dikelola dengan baik. Panggil semua TKI yang kerja sawit di Malaides itu, suruh kerja di sana, bayar gajinya sama. Orang harga sawit aja hampir sama sekarang dengan Malaysia. Kalau gajinya 1.500 buruh sawit di sana, ngapain 1.500, 2.000 ringgit? Ngapain ke Malaysia? Buruh sawit di Sumatera juga lebih dapat begitu. Di Kalimantan tanya aja sendiri, nggak usah percaya saya. Yang freelance, nggak usah kerja di perusahaan, yang freelance, bebas saja. Dia bikin grup 3 orang, 4 orang, itu hari ini panen di kebun A, hari ini panen di kebun B. Itu bagusnya di Sumatera, itu orang yang punya sawit itu banyak masyarakat ya. Ya, itu gaji lebih dari gaji 2.000 ringgit mereka dapatkan. Ya, bebas lagi. Menurut saya tuh yang udah diambil itu, kan lahan banyak yang kan udah hancur juga hutannya, mendingan diperbaiki. Itu kan BUMN agro namanya itu yang kemarin yang ambil alih itu. Panggil semua TKI di Malaides itu daripada mereka terianiaya begitu.
Dan untuk sisa video berikutnya itu nanti kita lanjutkan dari Indo Magazine ini. Teman-teman banyak heran di sini, kok abang dapat sekali sumber-sumber video-video bagus dari Malaysia. Dari mana dapat? Ini saya dapat dari subscriber kita, luar biasa sekali. Mereka kasih link, kalau cocok saya bikin konten. Kalau enggak ya enggak usah, ya silakan. Komen, ada yang punya ide, link. Jadi ini channel ini milik kita bersama. 3, 4, 5 link, ada 1, 2 yang cocok saya bikin konten, ya. Saya enggak jamin semuanya. Tapi video terakhir saya akhir-akhir ini yang saya reaksi ya dari subscriber kita. I appreciate that. Jadi channel ini milik kita sama-sama. Bukan ide saya saja, cuman kalau idenya nggak cocok dengan saya nggak buat ya. Ini konten kontra narasi, juga konten hal-hal yang positif buat bangsa Indonesia. Tujuannya buat saya sebagai diaspora, saya ingin melihat bangsa Indonesia itu maju, nggak dilecehkan lagi, nggak dicuri lagi, nggak gampang terprovokasi. Itu tujuannya ya. Tujuannya saya orang Indonesia itu bangga menjadi orang Indonesia. Jadi silakan lihat video berikutnya. Salam Yeye untuk Pak Cik dan Mak Cik. What's up? Yeye itu boleh didaftarkan ke UNESCO itu sebagai apa? Barang tak benda. Oke, enjoy ini video lanjutannya. Oke, see you next video. Sebuah negara di Amerika Latin dengan 150.000 lebih personel militer. Mereka juga punya tank, jet tempur, dan sistem rudal canggih dari Rusia. Namun ketika Amerika datang dalam hitungan jam, hasilnya bukan perang besar, bos. Melainkan presidennya terciduk pula, ya kan? Nah, pertanyaannya bukan lagi, kok bisa ya? Tapi pertanyaannya, kok bisa militernya diam-diam baik? Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita, berikut beberapa alasan mengapa militer Venezuela seolah-olah hanya jadi penonton saat Amerika membawa Nicolas Maduro terbang keluar kandang. Nah, jadi operasi Absolute Resolve kini disebut sebagai contoh sempurna, bos. Bagaimana perang modern kini tidak selalu dimulai dengan serbuan besar-besaran, tapi dengan tombol off. Jadi untuk alasan pertamanya, militer Venezuela katanya telah mengalami kebutaan elektronik total. Total electronic blindness, bos. Blackout. Jadi sebelum satu peluru ditembakkan, Amerika katanya sudah lebih dulu mematikan mata dan telinga Venezuela dengan jet tempur EA-18G Growler milik Angkatan Laut Amerika yang masuk membawa pot Next Generation Jammer, bos. Dan hasilnya, sistem pertahanan udara S-300 VM Rusia yang katanya sangar itu seketika jadi pajangan museum. Radarnya bingung, komunikasi putus, dan markas komando cuma bisa saling bertanya, ini ngapa ya kok tiba-tiba semua error nih? Latihan apa benar-benar diserang kita nih? Nah, jadi akibat serangan yang tak kasat mata berteknologi tinggi ini, dalam hitungan jam, mungkin menit, antena utamanya lumpuh, bos. Dan seluruh sistem pertahanan negeri masuk ke mode gelap. Kemudian alasan kedua, katanya moral pasukan sudah ambruk duluan. Jadi di atas kertas, FANB, pasukan Caracas, terlihat memang cukup loyal, bos. Tapi realitanya, katanya banyak prajurit yang hanya digaji sekitar 100 USD per bulan. Itu pun kadang telat. Anjay, lebih murah pula dari UMR kita, ya kan? Jadi begitu ledakan pertama mengguncang Verte Tuna dan La Carlota, intelijen pun mencatat lonjakan pembelokan, bos. Dan saat Maduro ditangkap di 30 menit awal, efeknya pun seperti game online. Host keluar, server bubar, you lose. Tanpa komando pusat, perwira bawah bingung, ini kita beneran diserang Amerika atau biji mana nih? Kok nggak ada instruksi? Nah, bingung ya kan? Kemudian alasan ketiganya, bos.
Para jenderal katanya diduga sudah scrolling WhatsApp dengan Amerika. Jadi maksudnya udah main belakang nih. Beberapa laporan oposisi dan media barat menyebut kemungkinan adanya negosiasi rahasia di balik layar. Pasalnya dalam banyak operasi kudeta modern, unit militer biasanya bukan langsung bertempur, bos, tapi mungkin menunggu yang menang siapa nih. Dan di absolute resolve, sayangnya jawabannya terlalu cepat dan terlalu jelas, bos. Delta Force bergerak seperti hantu. Militer Venezuela belum sempat rapat, endingnya ketahuan duluan pula. Kemudian alasan yang keempat adalah karena asimetri teknologi yang brutal. Jadi ini, walaupun ini one by one, tapi ini ibarat Epic ngelawan Mythical Glory. Sudah jelas siapa yang menang ya kan, kecuali yang Mythical Glory ngalah. Kasian, bisa jadi Epic yang menang. Amerika sendiri beroperasi dengan aset-aset siluman, sensor thermal, dan pasukan elit. Sementara Venezuela mengalami pemadaman listrik skala kota sejak awal serangan. Presiden Trump bahkan dengan santai menyebut semua kapasitas militer Venezuela telah dilumpuhkan. Bahasanya simpel tapi artinya kejam, bos. Venezuela sudah di tangan kami. Jadi kesimpulannya, militer Venezuela bukan diam karena lemah semata, tapi karena diserang pada level yang tidak mereka siapkan, yaitu teknologi canggih, moral, dan struktur komando yang solid. Itu tidak ada semua, bos. Dan absolute resolve ini bukan soal jumlah pasukan, tapi soal siapa yang menguasai medan sebelum perang dimulai. Dan di era perang modern kini, satu hal kita sama-sama lihat jadi jelas, bos. Kadang perang paling mematikan adalah yang selesai sebelum kita sadar kita sedang berperang. Dan admin rasa semua alasan tadi masuk, bos. Amerika menggabungkan teknologi canggih, spam rudal, satset, diam-diam, taktik luar biasa dengan... Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.